Inilah yang terjadi sebenarnya. Pikiran. Semua yang kita pikirkan ini jadi perkataan. Semua yang kita katakan jadi tindakan. Semua tindakan kita yang kita lakukan berulang-ulang jadi kebiasaan. Betul? Dan kebiasaan inilah yang membentuk nasib. Nasib kita ditentukan dari apa yang selalu kita biasakan. Tadi Kak udah sampaikan hadis nabinya. Sebelum masuk ke dalam pikiran, masuk ke mana dulu? Kemana tadi hadisnya? Wa ya qalbu. Apa itu? Yes. Coba lihat. Berarti kalau 1, 2, 3, 4 ini saya akan hilangkan, artinya apa? Hatimu adalah nasib. Yang bilang Nabi SAW, kalau hati Anda bilang saya kayaknya nggak bisa ya, nggak bisa benar. Kalau hatinya bilang kayaknya saya nggak sanggup ya, nggak sanggup beneran. Kalau hatimu bilang kayaknya saya nggak bisa nih, nggak sanggup nih, benar-benar kejadian. Kenapa? Karena hatimu nasibmu. Lihat gunung es yang besar ini. Seberapa besar? Ini kalau ada perahu mungkin sedikit di sini besarnya, tapi sebenarnya gunung es ini adalah sebuah fenomena. Sama seperti kekuatan pikiran, kekuatan keyakinan, kekuatan keberanian yang ada dalam tubuh manusia. Itu punya dampak 88%. Ini juga begitu. Itu. Ya, yang kelihatan cuma 10, tapi di bawahnya itu seperti ini. Ini fenomena gunung es. Kalau Anda belajar cuma di sini, tetapi di sini letaknya keinginan. Itu yang tadi yang direnungkan 15 tahun dari sekarang saya mau jadi apa? Nih, disinilah letaknya. Iya. Disinilah letaknya sikap. Disinilah letaknya moral Anda. Disinilah letaknya sedangkan disinilah letaknya cuma urusan tahu. Di sini cuma urusan keterampilan. Di sini cuma urusan postur. Hanya 10%. Tapi kalau tidak dibungkus dengan keinginan, tidak dibungkus dengan keyakinan, sikapnya tidak baik, moralnya tidak, kemauannya kurang, maka ini akan menjadi apa? Ingat hadisnya. Ingat hadis tadi. Inna fil jasadi mudghah. Idza saluha jasadul kullu. Sudah fasadat jasadul kullu. Ala wa hiya qalbu. Itulah hati. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Bila daging itu baik, maka baik semua hidupnya. Daging itu buruk semua hidupnya. Dia adalah hati. Paham maksud saya? Di sini
saya ingin, ayo pikirkan dulu, saya ingin apa? Lalu kemudian jawab pertanyaan yang kedua, apakah yang saya jalankan menuju yang saya inginkan? Nah, coba lihat, saya ingin lulus nilai terbaik. Lalu yang saya jalan apa? Kemudian saya sekarang main PS. Ingat pertanyaan kedua, apakah yang saya jalankan sekarang menuju yang saya inginkan? Ya nggak usah. Ya, ingat coba, apakah yang saya jalankan menuju yang saya inginkan? Ulangi. Kamu. Ya. Kak. Ya. Apakah yang saya jalankan menuju yang saya inginkan? Semuanya dulu, nanti satu persatu. Ikutin mereka ya. Apakah yang saya jalankan menuju yang saya inginkan? Lagi. Itu diketik yang rapi, yang besar, satu halaman foto, dikasih bingkai dan dipasang di dinding. Di fotokopi berbanyak sampai 10 kali. Di kamar mandi 1, di ruang tamu 1, di ruang tengah 1, di sekolah 1. Wallpaper handphonenya itu juga begitu. Di laptopnya begitu juga. Serius. Kalau umpamanya adik-adik sekalian mampu mengingat-ingat pertanyaan yang kedua, maka keberhasilan itu dekat sekali. Tanyakan sungguh-sungguh, apakah yang saya jalankan menuju yang saya inginkan? Kalau enggak, ya stop, segera berhenti. Apa pertanyaan nomor 2? Yes. Kamu? 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 Yang keras. Oke, pertanyaan ketiga. Apa saja ya selama ini saya juga? Teman-teman sekalian, Allah bersumpah demi waktu. Kita bersumpah demi Allah. Silakan. Kita bersumpah demi Allah. Berarti kita bersumpah kepada Zat yang Maha menentukan. Tetapi Allah bersumpah demi apa? Demi waktu. Bukankah ini artinya waktu yang paling menentukan orang itu berhasil atau enggak? Ulangi ya. Kita bersumpah demi Allah. Artinya karena Allah lah yang Maha menentukan. Lantas Allah bersumpah demi waktu. Bukankah itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menghargai waktu? Saat pagi hari Allah bersumpah wal fajri, demi waktu pagi. Setelah pagi Allah bersumpah lagi wal duha, demi waktu petang. Lewat petang, lewat duha Allah bersumpah lagi wal nahari, demi waktu siang. Lewat siang Allah bersumpah lagi wal asri, demi waktu asar atau sore hari. Lewat sore Allah bersumpah lagi wal laili, demi malam hari. Coba perhatikan. Setiap saat Allah bersumpah demi waktu. Berarti yang suka kita tunda betul-betul artinya mengkhianati keinginan. Kalau lagi ya, berarti betul-betul orang yang suka menunda mengkhianati keinginan. Sekali lagi biar kuat. Betul-betul orang yang suka menunda mengkhianati keinginan. Sekarang coba, berapa banyak penundaan-penundaan yang sering kita lakukan? Saya menunda bangun pagi. Dari pagi-pagi kita sudah menunda.
menunda, saya menunda bangun pagi. Saya menunda sikat gigi. Saya menunda mandi. Saya menunda sarapan. Saya menunda belajar. Saya menunda memaafkan teman. Saya menunda minta maaf. Saya menunda minta maaf. Saya menunda memaafkannya. Saya menunda hormat kepada orang tua. Saya menunda. Pertanyaan yang keempat, apa yang harus saya mulai? Apa yang harus saya mulai? Anda sudah tahu jawabannya.